down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Lita 14. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi kasir sederhana menggunakan Streamlit yang cocok digunakan di toko sembako. Di sini, kita akan menampilkan cara membuat aplikasi kasir yang bisa menghitung total belanja, membuat struk belanjaan, menampilkan riwayat transaksi, dan masih banyak lagi. Kalau kalian tertarik untuk bikin aplikasi kasir yang simpel dan mudah, pastikan untuk tetap ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan tutorial seru lainnya. Di sini hal pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasinya terlebih dahulu, yaitu aplikasi Python Idle. Setelah aplikasinya terbuka, kita membuat file baru terlebih dahulu, dengan cara mengklik file di pojok kanan atas, lalu pilih New File. Di aplikasi ini, kita menggunakan dua library utama, yaitu Streamlit dan Pandas, di mana Streamlit berfungsi untuk antarmuka aplikasi dan Pandas untuk mengelola data aplikasi. Di awal kode ini, kita membuat konfigurasi halaman. Di sini kita menggunakan set.set _page_config untuk mengatur tampilan aplikasi. Dulunya, aplikasi kasir toko sembako dengan ikon keranjang dan layout dibuat lebar agar tampilannya lebih rapi. Selanjutnya kita membuat judul aplikasinya. Di sini kita gunakan subtitle untuk menampilkan judul aplikasi, yaitu aplikasi kasir sederhana toko sembako di bagian atas halaman. Di bagian ini kita akan membuat daftar barang yang mendefinisikan sebuah dictionary bernama barang yang berisi nama-nama barang dan harga masing-masing. Ini akan digunakan untuk menampilkan produk yang tersedia di toko dalam aplikasi kasir. Di sini, kita akan membuat sidebar untuk menampilkan daftar barang. Di sidebar dengan judul daftar barang. Data barang dikonversi ke dalam format tabel menggunakan Pandas. Data frame dan ditampilkan di sidebar dengan sidebar tabel, sehingga pengguna bisa melihat barang beserta harganya. Di bagian berikut belanjaan, ini memungkinkan pengguna untuk memilih barang yang ingin dibeli dan menentukan jumlahnya. Dengan menggunakan set header dan set price, kita memberi petunjuk agar pengguna dapat memilih barang dan memasukkan jumlah yang diinginkan. Pada bagian multi select ini, pengguna dapat memilih barang yang dipilih dari daftar yang tersedia. Setelah memilih, pengguna dapat memasukkan jumlah untuk setiap barang yang dipilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Di bagian keranjang belanja ini, jika pengguna menekan tombol tambahkan ke keranjang, barang yang dipilih beserta jumlahnya akan ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Setelah itu, sistem akan menampilkan pesan sukses yang menunjukkan jumlah barang yang berhasil ditambahkan. Di bagian tampilan keranjang ini, kita menampilkan keranjang belanja yang berisi barang-barang yang sudah dipilih. Total harga juga akan dihitung dan ditampilkan. Pengguna dapat menghapus keranjang jika diperlukan. Setelah itu, mereka dapat memasukkan jumlah uang yang dibayar. Dan jika cukup, transaksi akan diselesaikan dengan menampilkan pesan sukses dan jumlah kembalian yang diterima. Di bagian, kita menyimpan transaksi yang sudah selesai ke dalam riwayat transaksi. Jika riwayat belum ada, kita buatkan list baru untuk menyimpan data transaksi yang berhasil. Di sini kita membuat format untuk riwayat transaksi, yang mencakup nomor transaksi, rincian barang yang dibeli, total belanja, uang yang dibayar, dan kembalian yang diterima. Setelah itu, riwayat transaksi ini disimpan dalam session untuk referensi di masa depan. Setelah transaksi selesai, kita kosongkan keranjang belanja untuk mempersiapkan transaksi berikutnya. Setelah transaksi berhasil, sistem akan menampilkan struk belanja dengan rincian lengkap, mulai dari nomor transaksi, daftar barang yang dibeli beserta jumlah dan harga satuannya, hingga total belanja. Selain itu, struk ini juga mencantumkan jumlah uang yang dibayar dan kembalian yang diterima. Semua informasi ini akan ditampilkan dengan format yang rapi untuk memudahkan pelanggan dalam memverifikasi transaksi mereka. Dan sebagai tanda terima yang sah setelah berbelanja, jika pembayaran sudah cukup, sistem akan memberikan opsi untuk mencetak struk belanja. Anda cukup klik tombol cetak struk untuk mendapatkan salinan struk transaksi. Namun, jika uang yang dibayarkan kurang dari total belanja, akan muncul pemberitahuan bahwa uang tidak cukup, beserta jumlah kekurangan yang harus dibayar. Di bagian ini, kita akan menampilkan riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Setiap transaksi akan mencantumkan nomor transaksi, rincian barang yang dibeli, total belanja, uang yang dibayar, serta kembalian yang diberikan. Setiap transaksi akan dipisahkan dengan garis untuk memudahkan pembacaan.